حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'wati wa iqtafa atharahu wa taba'a sunnatahu wa jahada jihadal imiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan tema kita tentang iman kepada hari akhir. Pada malam hari ini kita membaca dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman Ad-Dars Ats-Tsani wal Arba'un, pelajaran yang ke-42 tentang inayatul Qur'ani bil yaumil akhir. Perhatian dan concern Al-Quran dengan atau terhadap hari akhir. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa rukun iman kepada hari akhir yang dalam urutan rukun-rukun iman yang 6 itu ditempatkan di urutan kelima setelah iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Dan sebelum iman yang rukun iman yang terakhir, iman kepada takdir, ini merupakan rukun iman yang termasuk paling penting, paling urgen, khususnya dalam dua hal seperti yang kita sebutkan. Yang pertama, pentingnya rukun iman kepada hari akhir itu bagi seorang mukmin dan seorang mukminah adalah bahwa iman kepada hari akhir ini itu menjadi penentu dan pengontrol diri seseorang dalam hidupnya. Di samping iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu merupakan dua rukun iman yang menjadi alat kontrol diri terbaik. Bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dalam kehidupan dunia ini, itu seperti apa? Itu sangat ditentukan oleh kadar dan tingkat keimanan kepada Allah dan hari akhir. Orang akan berhati-hati dalam sikap-sikapnya. Orang akan senantiasa memperhatikan, mempedulikan. Jadi terhadap setiap kata yang diucapkan, perilaku yang dilakukan, tindakan yang diambil, keputusan apapun itu orang beriman kepada Allah akan senantiasa memperhatikan apakah langkah yang saya ambil ini itu membuat Allah ridha atau murka, disukai atau tidak. Jadi gitu. Dan seterusnya. Di samping itu dengan iman kepada hari akhir, jadi perilaku, perbuatan, tindakan, ucapan, dan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu senantiasa dipantau oleh kesadaran bahwa apapun yang dilakukan itu nanti akan ada perhitungannya. Ini menguntungkan di dunia, tapi betulkah menguntungkan di akhirat? Dan seperti itu contohnya. Nah, oleh karena itu sangat luar biasa. Jadi pentingnya keimanan kepada hari akhir ini. Yang kedua, jadi pentingnya iman kepada hari akhir bagi seorang mukmin dan bagi seorang muslim dalam kehidupannya, itu kadar iman kepada hari akhir inilah yang menentukan
rasa dan kesadaran akan butuhnya seseorang kepada agama. Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa kalau seseorang tidak memiliki iman kepada hari akhir, bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kematian, atau keimanan kepada hari akhir itu lemah, itu orang tidak akan merasa perlu beragama itu. Kalau orang hanya berpikir hidup untuk di dunia ini saja, nggak butuh agama. Mengapa kita butuh agama itu? Karena kita tahu bahwa jalan untuk kita hidup di akhirat itu hanya lewat agama ini. Jadi sebaik apapun perilaku kita, tindakan kita, dan sehebat apapun prestasi kita yang dipuji orang sedunia, kalau tidak didasarkan pada keimanan kepada hari akhir dan didasarkan kepada agama, itu tidak ada nilainya. Jadi insya Allah gitu. Baik. Tapi kalau hanya untuk menjalani kehidupan di dunia, orang bisa menjalani kehidupan di dunia termasuk dengan cara yang baik, dengan standar duniawi, itu bisa tanpa agama. Banyak orang yang kehidupannya baik-baik saja, tidak pernah berbuat buruk dan semacam itu, tapi nggak ada nilainya di akhirat kelak. Insya Allah itu. Baik. Nah dari situ maka kemudian Al-Quran itu memberikan perhatian yang sangat besar sekali terhadap masalah rukun iman kepada hari akhir ini. Disebutkan di sini terkait dengan inayatul Qur'ani bil yaumil akhir, perhatian Al-Quran dengan hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir ruknun min arkanil iman wa aslun min usulid din. Wa qat'uniya al-Qur'anu bitaqririhi wa ta'kidi ahammiyatihi ka'inayatihi bitaqrir imani billahi wa tauhidih. Jadi iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman dan salah satu prinsip agama yang paling mendasar. Dan Al-Quran telah memberikan perhatian yang sangat besar untuk menetapkannya, menegaskan urgensinya, dan memberikan perhatian kepadanya seperti perhatian Al-Quran terhadap iman kepada Allah dan tauhid kepadanya. Nah, disebutkan bahwa watabdu hadhil inayatu wal ihtimam min wujuhin katsiratin ahammuha. Jadi perhatian Al-Quran dengan masalah rukun iman kepada hari akhir ini itu tampak dalam beberapa hal. Di sini disebutkan sebagiannya yang dianggap paling penting. Yang pertama, kita tahu betapa Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar kepada iman kepada hari akhir. Itu dari cara Al-Quran mengaitkan, memadukan, dan menggandengkan masalah iman kepada hari akhir ini dengan iman kepada Allah. Dalam banyak ayat, termasuk juga di dalam banyak hadis. Di sini dicontohkan misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi standar sesuatu dikatakan kebaikan dan kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Alat ukur orang itu baik dengan kebaikan yang sejati itu ketika orang itu melakukan kebaikan dasarnya karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian di surah At-Taubah ayat 18 misalnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, yang bisa memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi masjid itu hanya mungkin dan hanya bisa dimakmurkan. Dimakmurkan itu tidak hanya bahwa kegiatannya banyak, semarak, rame ini itu. Itu kalau mereka yang berada di balik ramainya jadi aktivitas dan kegiatan masjid itu bukan orang-orang yang
Jadi mungkin orang yang kreatif, iya. Masya Allah aktivitas masjid itu luar biasa. Tapi kalau itu tidak didasarkan kepada tingkat iman kepada Allah dan yang akhir yang tinggi pada mereka, itu adalah hanya kesemaraan yang semu. Jadi kemakmuran yang hanya tampak di luar, esensinya tidak. Masjid makmur itu adalah jadi itu makmur dengan nuansa keimanan. Jadi nuansa keimanan itu tampak dan terasa betul. Nah, makanya di situ yang bisa memakmurkan masjid dengan apapun, tentu dengan yang baik-baik. Tapi yang hakiki itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan akhir. Ini untuk masjidnya. Kalau untuk orangnya, jadi kadang bahkan sering orang-orang termasuk kita punya keinginan untuk menjadi bagian dari pemakmur masjid. Jadi dengan cara apa? Dengan pertama kita termasuk yang selalu paling aktif jamaah di masjid, paling awal ke masjid. Itu keinginan kita. Keinginan kita. Kita juga ingin memiliki andil dalam berbagai aktivitas kebaikan masjid itu. Secara umum orang punya ingin itu. Tapi sering antara keinginan kita dengan semangat kita dari dorongan dari dalam untuk memenuhi keinginan itu sering tidak klop, tidak klik. Siapa sih yang tidak ingin misalnya bahwa kita ingin tiap malam itu qiyamul lail, tahajud. Jadi saya yakin semua ingin itu. Tapi faktanya kita ingin Masya Allah tiap hari baca Al-Quran. Ingin, yakin saya. Tapi betapa banyak keinginan-keinginan yang baik kita itu tidak tercapai. Apa? Karena semangat kita, dorongan untuk kita melakukan itu tidak itu. Nah, itu kekuatan iman itu. Seperti saya juga ingin, tapi kok berat ya? Nah itu kalau kita ingin bahwa antara keinginan kita memakmurkan masjid dengan salat jamaah, dengan ikuti kajian, dengan kontribusi apapun ada, itu kita Masya Allah dengan mudah dan dimudahkan itu iman. Mengapa kok kita sudah punya keinginan kok nggak jalan? Berarti penghalangnya adalah iman kita kepada Allah hari akhir masih kurang. Segera kita evaluasi. Karena ayatnya mengatakan itu. Yang mungkin dan bisa memakmurkan masjid dengan cara apapun itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Jadi itu yang pertama adalah bahwa perhatian Al-Quran terhadap iman kepada hari akhir itu tampak dan terlihat dari bagaimana Al-Quran menggandengkan antara penyebutan iman kepada Allah dan kepada hari akhir dengan iman kepada Allah Ta'ala. Seperti begini ketika kita menyebutkan rukun Islam zakat itu. Jadi salah satu yang ditegaskan para ulama betapa zakat itu sangat penting. Jadi di antara 5 rukun Islam itu karena di dalam Al-Quran itu zakat dan kewajiban zakat disebutkan gandeng dengan sholat. Kalau untuk sholat semua sepakat. Itu rukun Islam paling utama, paling asasi, dan ibadah yang nanti dihisab paling awal dan menjadi penentu. Orang nanti di hari kiamat akan dilihat sholatnya dulu. Dikatakan ketika sholatnya aman, sudah dilewati yang lainnya. Maksudnya, udah kalau sholatnya bagus, yang lain insya Allah bagus. Tapi begitu sholatnya bermasalah, semua didetailkan yang lainnya. Nah, zakat dikatakan bahwa ini merupakan rukun Islam yang paling penting sebagai pondasi bangunan keislaman dalam kehidupan ini adalah karena digandengkan dalam Al-Quran itu dengan sholat. Dalam kurang lebih hampir 30 ayat.
Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Makanya sampai waktu Sayyidina Abu Bakar awal diangkat menjadi khalifah, itu kan ada sekelompok jadi satu kabilah yang mungkin mereka menyangka kewajiban bayar zakat itu hanya kepada Rasul. Begitu Rasul wafat, mereka istihad sendiri, oh sudah nggak wajib. Mereka tetap syahadat, tetap sholat, tapi nggak mau zakat. Dan itu Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah, tahu itu belum mengatakan saya akan memerangi orang yang ngaku Islam mau sholat tapi nggak mau zakat. Sampai para sahabat yang lainnya nggak setuju sebenarnya. Mereka kan masih syahadat, masih sholat, mengapa diperangi? Udah, termasuk Sayyidina Umar. Itu aslinya nggak setuju, tapi belum kekeh. Sudah, kalau kalian tidak mau mereka, saya akan perangi mereka sendiri. Jadi saya tidak akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat pada Allah menggandengkannya. Itu salah satu, itu contoh. Jadi itu tanda baik. Kita kembali ke tentang rukun iman kepada hari akhir. Jadi itu yang pertama. Jadi perhatian Al-Quran kepada iman kepada Allah, kepada hari akhir itu karena dalam banyak ayat digandengkan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Sama seperti dalam hadis. Banyak hadis-hadis seperti yang sangat terkenal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan iman itu dengan berkata yang baik. Kalau tidak, maka diam. Jadi itu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya ketika seseorang ya ingin tahu hadis itu dan ingin melaksanakannya, tapi kok lepas terus ya. Jadi sering kata-kata nggak terkontrol. Jadi, kenapa tadi saya mengatakan itu? Padahal itu nggak baik. Nah itu langsung kita evaluasi, berarti ada masalah. Karena kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu akan mengontrol kata-katanya. Kok saya, berarti iman saya sedang turun. Itu yang kita tingkatkan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi diketahui perhatian yang begitu istimewa dan spesial dari Al-Quran kepada masalah iman kepada hari akhir itu dari iksarul Qur'ani min dzikrihi liyuqribahu ilal adhan wa yuthbitahu fil qulub. Jadi kita tahu betapa Al-Quran memberikan perhatian yang sangat spesial itu dari banyaknya Al-Quran menyebutkan tentang soal iman kepada hari akhir ini dengan dari berbagai sisinya. Itu di dalam Al-Quran. Dan itu secara menyeluruh. Kita sebutkan kemarin kan bahwa iman kepada hari akhir itu mencakup kematian dan alam barzakh, mencakup tanda-tanda kiamat, tanda besar, tanda kecil, terus terjadinya kiamat, berakhirnya kehidupan dunia ini, terus kebangkitan dari alam kubur, dihimpunkan di padang mahsyar, hisab terus sampai surga neraka. Itu semuanya cakupan iman kepada hari akhir. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan di sini, jadi sampai la takadu takhlu suratun min suril Qur'ani min dzikri hadzal yaum wa ma fihi min thawabin wa iqab. Hampir tidak ada satu surat pun di antara 114 surat dalam Al-Qur'an itu yang tidak menyebutkan satu sisi di antara sisi-sisi iman kepada hari akhir. Mesti ada. Apakah nyinggung surga, nyinggung neraka, nyinggung jadi peristiwa apa dan apa, itu hampir ini. Nah, di situ disebutkan itu misalnya Al-Quran menyebutkan tentang kematian, kebangkitan dari alam kubur nanti, kemudian penghimpunan di padang mahsyar, lalu kemudian buku-buku catatan amal yang nanti akan dibagikan di akhirat nanti. Terus ada titian as-sirat, ada timbangan amal, ada surga, ada neraka, dan seterusnya. Itu dengan berbagai cara itu Al-Quran menyebutkan.
Ini terus di ini ditambahkan dengan bahkan di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan surat-surat yang namanya itu mengambil peristiwa hari kiamat. Kalau tadi kan ayat per ayatnya, ini bahkan namanya surat Al-Qiyamah, hari kiamat, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Ghashiyah, Al-Qari'ah, dan banyak lagi. Itu surat-surat yang namanya itu diambil dari nama-nama hari kiamat. Terus ada yang namanya itu diambil dari peristiwa yang terjadi di hari kiamat itu. Ada ad-dukhan. Ad-dukhan itu kan salah satu tanda besar di antara tanda-tanda hari kiamat. Jadi apa itu kabut atau asap tebal yang nanti akan keluar. Nah, ada at-takwir, ada idza syamsu kuwirat, ada al-infitar. Jadi ada al-insyiqaq, ada az-zalzalah dan banyak lagi semuanya. Terus kemudian ada al-a'raf, ada az-zumar, ada al-jafiyah. Intinya bahwa banyak selain ayat-ayat yang tidak lepas dari menyebut, menyinggung atau surat-surat yang di dalamnya itu pasti ada berbicara tentang tentang salah satu sisi dari iman kepada hari akhir di kiamat. Itu bahkan banyak surat-surat yang namanya itu diambil dari peristiwa hari kiamat. Lalu kemudian berikutnya perhatian Al-Quran yang sangat besar, yang sangat spesial kepada iman kepada hari akhir itu bisa kita ketahui dari thalithan tafsir Al-Quran Al-Karim hadzal yawma bi ayatihi tafsiran yakhla'u al-quluba. Jadi peristiwa hari kiamat itu digambarkan mulai dari ini. Jadi yang banyak itu mulai dari terjadinya hari H kiamat, berakhirnya kehidupan dunia dengan cara hukum alam, hukum Allah yang Allah berlakukan di alam raya ini, yang dengan hukum itulah kehidupan bisa berjalan dengan baik selama ini. Jadi tata surya, galaksi, bintang-bintang itu kan masing-masing beredar. Jadi bumi, bulan, matahari dan seterusnya itu kan selama nggak tahu berapa berapa ribu tahun beredar. Itu tanpa terjadi saling tabrakan. Itu mengapa? Karena Allah membuat hukum yang diberlakukan di alam raya ini. Ada hukum gravitasi. Jadi yang dibawa sehingga ini. Nah, itu nanti seluruh hukum sunatullah itu ketika Allah sudah menghendaki kiamat terjadi dan kehidupan dunia berakhir, itu semuanya dikacaukan, dirusak. Hukum gravitasi dicabut. Sehingga kemudian jangankan manusia, jangankan benda kecil ini ini gunung-gunung yang ini disebutkan ini adalah ibaratnya pasaknya bumi, pakunya bumi. Itu tercerabut dan berterbangan kayak ini. Udah nggak karu-karuan kondisi seperti apa. Terus kemudian bintang gemintang itu saling bertabrakan. Intinya mengerikan sekali dan itu digambarkan. Dikatakan bahwa digambarkan peristiwa yang sangat dahsyat itu dengan tanda-tandanya dengan cara yang ya ini memang orang yang beriman ketika membaca penggambaran, pengilustrasian itu tentu akan muncul rasa takut, rasa bergetar karena keimanan. Jadi banyak
dulu kalau cerita para ulama salaf itu minimal ketika mereka begitu hampir pasti menangis ketika membaca ayat-ayat tentang surga, tentang neraka. Atau ayat-ayat tentang peristiwa hari kiamat, surat An-Naba, Al-Infitor, Al-Insyiqaq, At-Takwir, dan seterusnya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah melihatnya dengan mata kepala, silakan baca surat apa itu? Jadi At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Jadi, tapi tentu kita membaca itu pertama dengan keimanan, pendekatan keimanan. Yang kedua dengan tadabbur perenungan. Itu menangis, bahkan ada sebagian mereka membaca surat-surat yang tentang hari kiamat itu pingsan. Tidak hanya menangis tapi pingsan, bahkan ada yang diceritakan meninggal. Jadi seolah-olah mereka ada di tengah-tengah peristiwa yang digambarkan seperti itu. Nah, itu ini bagaimana respon hati seseorang ketika membaca peristiwa kiamat yang digambarkan pada saat itu saking dahsyatnya peristiwa itu yang menyaksikan langsung. Itu sampai dikatakan bahwa anak-anak itu ketika menjadi tua. Orang yang tadinya rambutnya hitam pekat, begitu terjadi kiamat langsung menjadi berubah. Jadi ibu-ibu itu yang tadi menyusui anaknya, itu udah tiba-tiba anaknya dilempar, dia lari. Orang udah kondisi genting sekali, udah itu seperti itu semuanya adalah tentu menggugah iman. Jadi insya Allah. Nah, coba misalnya bagaimana ilustrasi Al-Quran terhadap peristiwa-peristiwa hari kiamat itu. Surat Al-Qari'ah, misalnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Jadi pada hari di mana manusia pada saat itu seperti anai-anai laron apa. Itu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Ini lebih dahsyat lagi bahwa gunung-gunung itu seperti kapas yang diterbangkan. Ini gunung. Jadi gitu. Itu terbang ke sana kemari itu seperti kapas. Contoh lain misalnya surah An-Naba ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi pada hari di mana seseorang itu melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, semua yang telah dilakukannya. Itu dia lihat, karena apa, pada hari kiamat nanti itu buku catatan amal ditunjukkan dan apa itu kepada dia, semuanya ada, dari yang paling besar, yang paling kecil, yang paling lembut, selembut-lembut itu ada catatannya. Jadi gitu. Lihat, terus kemudian sekaligus juga apa, kalau kan dikatakan bahwa kalau orang beriman nanti akan diberi buku catatan amalnya itu dengan tangan kanan, dan karena dia mendapati bahwa catatannya itu Masya Allah, jadi isinya kebaikan-kebaikan itu sampai ditunjuk-tunjukkan. Kalau sekarang kan kita nunjuk-nunjukkan amal kita itu nanti riya. Tapi di hari kiamat nanti itu orang ini nih, coba silakan buka, ditampak-tampakkan ini. Jadi ibaratnya rapor amalku. Itu umuqra'u kitabiyah. Ayo baca-baca ini kitab catatan amalku. Itu untuk orang beriman, insyaallah kita sebentar masuk dalamnya. Nah, sementara orang-orang yang kafir, orang yang jahat itu akan diberi
buku catatan amalnya itu dari belakang dengan tangan kirinya. Jadi gitu. Kalau orang beriman menampakkan dan menunjukkan dengan bangga isi buku catatan amalnya, orang kafir, orang jahat itu berandai-andai. Jadi, ya laitaha kanatal qadhiyah. Saat ini kematian itu menjadi akhir segalanya. Ini disebutkan di sini. Wa yaqulul kafir, orang kafir pada saat melihat buku catatan amalnya semuanya dan apa yang akan mereka dapatkan itu mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku menjadi debu saja, tidak menjadi manusia. Ini dalam tafsirnya maksudnya apa? Itu sepertinya maksudnya mereka itu seandainya aku menjadi hewan saja, menjadi binatang saja. Mengapa? Itu karena kan disebutkan dalam hadis bahwa hewan-hewan, binatang-binatang itu kan nanti juga akan diberi kesempatan untuk membalas. Jadi Allah menegakkan keadilannya itu tidak hanya di antara manusia dan jin, termasuk di antara hewan binatang. Itu dihidupkan kembali. Dikatakan misalnya ada kambing domba. Kambing itu dulu waktu di dunianya, kambing yang bertanduk nanduk kambing yang tidak bertanduk. Dan yang tidak bertanduk nggak bisa balas. Itu nanti di akhirat dihidupkan dua-duanya, yang tidak bertanduk itu dikasih tanduk supaya dia balas. Ketika pembalasan seperti itu sudah dilakukan, nah itu dikatakan bahwa setelah itu kemudian binatang-binatang itu dimusnahkan kembali, dipunahkan kembali dan dijadikan seperti menjadi debu. Nah itu orang-orang kafir menyaksikan itu. Mereka dihisab terus diberi pembalasan, diberi kesempatan untuk membalas, lalu kemudian dimusnahkan dan dipunahkan menjadi debu-debu. Orang kafir menyaksikan, andai saya aku menjadi debu saja. Maksudnya andai saja aku menjadi hewan saja, nggak apa-apa saya jahat dulu terus dibalas lagi, tapi setelah itu jadikan debu. Udah selesai. Sementara kalau untuk manusia, na'udzubillah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang pailit itu, bangkrut itu? Para sahabat menjawab dengan jawaban yang umum. Jadi al-muflisu minna mala dirham wala mata. Jadi orang pailit, orang bangkrut di antara kita itu adalah seperti pedagang misalnya, yang habis uangnya, habis juga barangnya. Ini dagang, barang habis tapi nggak ada uangnya. Udah. Itu orang bangkrut. Oh, bukan itu maksudku. Kalau itu orang bangkrut di dunia, nanti dia bisa berusaha lagi, bangkit lagi, justru itu jalan kesuksesan, masih ada kemungkinan. Tapi yang betul-betul muflis itu adalah seseorang yang nanti datang pada hari kiamat itu dengan pahala salat. Artinya salatnya diterima. Dengan pahala puasanya diterima. Dengan pahala udah disebutkan berbagai pahala amal, itu ya salat, ya puasa, baca Al-Quran, zikir, itu dibawa sampai di sana berarti diterima. Tapi di saat yang sama, dia juga datang ke akhirat itu dengan membawa dosa-dosa kezaliman. Jadi pernah memukul si A, merampas hak si B, mencaci maki si C, ngerasanya si D. Terus kemudian belum diselesaikan waktu di dunia. Dia bawa pahala-pahala tapi juga membawa itu semuanya. Nah itu nanti dia akan, orang-orang yang pernah dizalimi itu nanti, itu akan dikumpulkan semuanya untuk dibalaskan dendamnya atau dibalaskan kezalimannya. Nah di sini yang jadi masalah, caranya apa tidak seperti hewan binatang tadi. Misalnya bahwa kalau seandainya ringan, dulu dia mukul, udah dikasih kesempatan, ayo pukul kamu, terus selesai. Itu ya itu di situ. Kalau manusia itu tidak. Berapa jumlah orang yang pernah dizalimi?
Ini sebenarnya orang yang punya tanggung jawab, apalagi para pemimpin itu ngeri. Semakin luas wilayah tanggung jawab kepemimpinannya, dan potensi orang yang mungkin terzalimi karena kebijakannya, keputusannya itu dahsyat. Orang kan kalau ingat itu rasanya orang lari. Makanya dulu Sayyidina Umar itu membuat hukum untuk anak cucunya. Udah haram. Jadi gitu. Ya maksudnya beliau pokoknya tidak ridha, bukan kok beliau membuat hukum Allah, tapi maksudnya bahwa beliau melarang anak cucunya itu untuk dekat-dekat dengan kekuasaan dan mengambil kekuasaan. Udah cukup aku aja. Jadi karena memang Masya Allah dahsyat. Jadi gitu. Terus ketika Sayyidina Abu Dzar, ya beliau berpikir ini kan peluang amal soleh luar biasa, kekuasaan ini, jabatan ini, beliau ingin minta. Jadi masa yang lainnya dikasih oleh Nabi, kenapa kok aku tidak? Itu Nabi mengatakan bahwa aku menyukai kebaikan untuk dirimu seperti aku menyukainya untuk diriku. Sementara aku tahu engkau ini lemah. Bukan lemah iman. Iman beliau itu Masya Allah setinggi langit. Takwa beliau luar biasa. Tapi lemah dalam kepemimpinan. Nabi tahu persis. Engkau lemah dalam kepemimpinan. Sementara kepemimpinan ini, kekuasaan ini, tanggung jawab ini, itu amanah berat sekali. Dan nanti pada hari kiamat akan menjadi penyesalan bagi orang yang kecuali yang mampu dengan izin Allah untuk mengembannya dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kembali bahwa jadi intinya bahwa ketika orang yang zalim itu nanti akan dibaris. Masing-masing sesuai dengan kezalimannya itu dikatakan akan dibayar. Bukan dia kalau dia dipukul terus kemudian dikasih kesan, bukan. Tapi pahala sholat tadi itu diambil untuk membayar orang yang dizalimi dipukul tadi itu. Udah pergi, datang lagi nih yang mungkin dirasani, yang direndah, yang dicaci, yang direndahkan. Itu diambil dari pahala sholatnya, diambil dari pahala puasanya, diambil daripada pahala amal solehnya di bawah tadi. Seandainya ini stok pahala yang dibawa itu habis, ini masih banyak yang antri. Itu gantian dosa mereka ditimpakan ke dia. Dia dengan pahala-pahala tadi mestinya masuk surga. Tapi begitu dipakai bayar, bahkan ada tambahan dosa-dosa baru. Terus hadis mengatakan sumayulqa finnar, dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, jadi contoh seperti itu. Nah, dari situ menyaksikan seperti itu, maka kemudian orang kafir mengatakan andai saja aku menjadi hewan saja, binatang saja, dibalas tidak masalah, tapi kemudian setelah itu dipunahkan. Kalau ini enggak, selanjutnya na'udzubillah lebih dahsyat. Dan banyak ayat-ayat lagi. Ini coba saya baca surat Abasa untuk menggambarkan di surah Al-Ma'arij juga sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, saking dahsyatnya itu seseorang itu lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya. Ini aneh ya, ini jangan dibayangkan orang yang memang kan zaman sekarang na'udzubillah. Jadi apa itu orang nggak mau ketemu bapaknya, nggak mau ketemu ibunya, bukan itu. Ini orang yang orang baik sekali, yang tidak bisa lepas dari bapak ibunya, saudaranya. Tapi pada hari kiamat itu udah nggak mikir. Saking ngerinya, saking dahsyatnya itu. Nah itu penggambaran seperti itu dengan tentang hari kiamat luar biasa. Itu menunjukkan betapa memang masalah iman kepada hari akhir itu sangat penting sekali, sangat urgen sekali. Sebagai salah satu alat ukur keimanan seseorang dan sekaligus sebagai wasilah dan sarana kontrol diri dalam kehidupan seseorang. Maka sekali lagi bahwa keteraturan kehidupan kita menurut hukum Allah itu salah satunya sangat ditentukan oleh level dan tingkat keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir. Insya Allah itu kita cukupkan. Insya Allah nanti kita sambung kembali. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.